Pengujian perangkat lunak. Definisinya, pengujian perangkat lunak atau software testing adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi setelah program atau sistem itu jadi, harus kita lakukan testing apakah semua kerja dari program tersebut sudah sesuai dengan instruksi dan harapan kita atau belum. Pengujian perangkat lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen yang bermanfaat untuk memahami tingkat resiko pada implementasinya. Jadi untuk mengetahui tingkat error dari implementasi sebuah sistem itu seberapa. Nah, hal ini juga dapat dinyatakan sebagai proses validasi dan verifikasi bahwa sebuah program itu memenuhi persyaratan dan kebutuhan teknis yang mendasari perancangan dan pengembangan perangkat lunak tersebut, kemudian bekerja seperti yang diharapkan, dapat diterapkan menggunakan karakteristik yang sama. Ya. Kemudian untuk testing levelnya itu ada 5. Yang pertama ada unit atau komponen testing, terbagi atas testing terhadap unit dan juga testing terhadap komponen. Untuk unit testingnya itu merupakan proses testing di mana pengujian dilakukan pada bagian basic dari kode program. Contohnya pada pengujian kode program pada event, prosedur, dan function. Dengan unit testing meyakinkan bahwa masing-masing unit bekerja sebagaimana mestinya. Yang berikutnya ada komponen testing, yaitu merupakan pengujian dilakukan pada bagian kode program secara terpisah dari bagian yang lain. Komponen testing dapat dilakukan setiap kali sebuah kode selesai dibuat, setelah kode unit selesai dibuat. Kemudian pengujian kode unit pun dijalankan baris per baris untuk memastikan proses berjalan seperti yang diinginkan. Jadi tiap instruksi baris itu di testing. Nah, kemudian yang berikutnya ada integration testing. Setelah unit komponen testing dijalankan, langkah selanjutnya adalah memeriksa bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi atau bekerja secara bersamaan, bukan lagi sebagai unit individu, bukan lagi sebagai baris per baris sendiri-sendiri. Jika pada tahapan unit testing ada dua function yang berjalan baik secara individu, maka pada tahap integration testing, pengujian akan dilakukan dari hasil interaksi kedua function tersebut. Apakah bekerja sesuai hasil yang diharapkan? Pengujian juga harus dilakukan di seluruh kondisi yang mungkin terjadi dari hasil antar unit tersebut. Kemudian yang ketiga ada sistem testing, mencakup testing aplikasi yang telah selesai di-develop atau didistribusikan. Ya, karena itu aplikasi harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap end user atau pengguna akhir. Jadi setelah digunakan oleh pengguna akhir baru kita melakukan testing, itu yang disebut sebagai sistem testing. Untuk itu pengujian dilakukan menggunakan data yang menggambarkan pengguna sesungguhnya terhadap aplikasi. Kemudian yang keempat itu ada acceptance testing. Seperti integration testing, acceptance testing juga meliputi testing keseluruhan aplikasi. Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan testing. Kalau end user, nah ini nanti beda lagi. Pada tahap ini, end user terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi dan melaporkan permasalahan yang ditemukan. Testing yang dilakukan merupakan simulasi penggunaan nyata dari aplikasi pada lingkungan yang sebenarnya. Proses ini merupakan salah satu tahap final sebelum pengguna menyetujui dan menerima penerapan sistem aplikasi yang baru. Karena itu pada tahap ini sudah tidak difokuskan untuk mengangkat permasalahan kecil seperti kesalahan pengetikan ataupun desain aplikasi. Hal-hal minor seperti di atas sudah seharusnya ditangani selama unit atau komponen testing dan integration testing. Jadi untuk kesalahan desain dan kesalahan pengikutan itu harusnya bisa terselesaikan di tahapan testing yang unit awal itu tadi dan juga di integration testing di tahapan yang kedua. Karena sudah sampai ke user berarti tidak boleh ada hal sepele yang error seperti itu.
Kemudian yang kelima ada regression testing, mencakup pengujian ulang terhadap unit komponen, proses, atau keseluruhan aplikasi setelah perbaikan suatu kesalahan dilakukan. Jadi ketika ada suatu kesalahan atau error, di sini akan dilakukan regression testing atau uji ulang kayak gitu. Regression testing memastikan permasalahan yang terjadi telah ditangani dan tidak terdapat permasalahan baru yang timbul sebagai efek perbaikan tersebut. Selain itu, tahap ini tidak hanya berguna untuk melakukan pengujian aplikasi, tetapi dapat juga digunakan untuk melakukan pemantauan kualitas dari output yang dihasilkan. Contoh regression testing memantau ukuran file, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tes, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompilasi, dan sebagainya. Nah, itu untuk jenis-jenis level testing ya. Kemudian untuk metode testingnya, di sini yang pertama kita bisa menggunakan black box, bisa menggunakan alpha test, dan juga bisa menggunakan beta testing. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada black box testing. Nah, untuk black box testing itu diibaratkan seperti ini, ada kotak hitam di mana ada inputan dan juga ada output. Ya, jadi black box testing itu adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja tanpa tahu apa yang ada di balik bungkusan hitamnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi di sini kalau ada kotak hitam seperti ini, kita tidak tahu nih, kita tidak bisa lihat isi di dalam kotaknya apa, tapi kita hanya bisa memperhatikan isi di luar kotaknya saja. Itu yang disebut sebagai black box testing kayak gitu. Nah, sama seperti pengujian black box, evaluasi hanya dari tampilan luarnya saja atau interface-nya atau fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di dalam proses detailnya, atau hanya mengetahui input dan outputnya saja gampangannya ya. Kalau black box testing itu kita memberikan input apa, nanti outputnya apa, kita tidak peduli dengan kode program yang ada di dalam sistem tersebut kayak gitu. Nah, untuk kelebihan dari black box testing sendiri, yang pertama dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien atau lebih cepat ya. Kemudian dapat menemukan cacat ya, jadi kalau kita inputan ini benar nggak nih, kalau warnanya ini, kalau salah ya sudah berarti salah gitu. Kemudian memaksimalkan testing investment. Nah, untuk kelemahan dari black box testing sendiri yaitu tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji atau tidak, karena kita hanya memperhatikan yang penting inputannya ini, outputannya apa kayak gitu. Nah, untuk contoh dari pengujian black box testing di tahapan login ini contohnya ya, jadi ada skenario pengujian, ada hasil yang diharapkan, dan ada kesimpulan. Contohnya di sini yang pertama, skenario pengujiannya yaitu mengosongkan username dan password, lalu langsung klik tombol login. Jadi ada tombol login di sini, kita tidak mengetikkan username dan password. Hasil yang diharapkan itu adalah menampilkan pesan maaf Anda belum memasukkan username dan password seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menginputkan seperti ini dan keluarnya sama seperti apa yang diharapkan, maka kesimpulannya itu bisa kita tuliskan valid atau benar. Kalau tidak sama, berarti misalkan tidak valid seperti itu. Kemudian yang kedua, hanya mengisi username saja, untuk passwordnya kosong. Nah, nanti harapannya itu akan menampilkan pesan, maaf Anda belum memasukkan password. Nah, kalau hasilnya sama setelah kita coba, maka dapat diberi keterangan kalau valid kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kebalikannya, dia hanya memasukkan password saja, username-nya kosong, berarti harapannya itu nanti akan ada pesan teks muncul, maaf Anda belum memasukkan username. Kalau misalkan sama juga seperti ini, berarti valid ya. Kemudian menghasilkan dengan salah satu data benar dan data salah satu benar dan data yang lain itu salah kayak gitu ya untuk login. Nah, maka harapannya itu adalah username dan passwordnya itu sama. Itu. Nah, kalau keluarnya sama berarti valid. Nah, kemudian kalau dua-duanya itu benar, maka password dan username-nya betul, maka akan ada pesan teks selamat datang kayak gitu. Nah, kalau hasilnya sama sesuai berarti valid. Nah, kemudian untuk alpha test, yaitu pengujian alpha bertujuan untuk sistemnya itu dapat dikembangkan
dilakukan agar terhindar dari cacat atau kegagalan penggunaan. Pengujian alfa berlangsung di situs pengembang oleh tim internal sebelum rilis kepada pelanggan eksternal. Jadi untuk alfa itu di kalangan pembuat belum sampai ke usernya, agar nantinya ketika pelanggan menggunakan sistem ini tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan aplikasi. Nah, tes ini berlangsung di situs pengembang ya, jadi belum sampai user tadi. Pengembang mengamati penggunaan aplikasi oleh pengguna selanjutnya. Pengguna mencatat temuan yang terjadi dari kecacatan aplikasi. Kemudian perubahan desain kecil masih dapat dibuat di sini sebagai hasil dari pengujian alpha. Pengujian alpha adalah pengujian akhir sebelum perangkat lunak itu diluncurkan untuk pengguna secara umum. Pengujian alpha di sini nanti memiliki dua fase. Yang tahap pertama dari pengujian alpha, nanti perangkat lunak ini akan diuji oleh pengembang di lingkungan internal developer. Kemudian mereka akan menggunakan perangkat lunak debugger atau debugger hardware assistant. Tujuannya adalah untuk menangkap bug atau error secara cepat. Nah, tahap kedua pengujian alpha software ini diserahkan kepada staff QR software ya, untuk mengetahui pengujian tambahan dalam lingkungan yang mirip dengan penggunaan yang dimaksudkan. Jadi dikondisikan itu sesuai atau sama dengan nanti ketika user menggunakan. Hal ini untuk menstimulasikan suasana atau lingkungan pengujian yang sebenarnya, sehingga ketika sistem tersebut dipasang sudah tidak terjadi kegagalan maupun cacat sistem secara real. Nah, pengujian alpha disimulasikan dengan pengujian operasional yang sebenarnya dengan potensi pengguna atau pelanggan atau tim uji independen di situs pengembang. Pengujian alpha sering digunakan sebagai bentuk pengujian penerimaan internal sebelum software pergi ke pengujian beta. Jadi alpha ini dilakukan sebelum melakukan pengujian beta. Nah, alpha testing itu dalam fase SDLC. Berikut ini adalah diagram yang menjelaskan proses alpha testing dalam siklus pengembangan software ya. Nah, contohnya di sini ada unit testing, integration testing, system testing tadi yang sudah kita bahas, operational acceptance testing, kemudian ada contract and regulation test. Dan di sini ada alpha testing, di sini baru terakhir ada beta testing. Nah, alpha testing adalah merupakan tahap pertama dari pengujian alpha. Perangkat lunak diuji oleh pengembang secara in-house, di mana tujuannya adalah untuk menangkap bug dengan cepat ya. Jadi sekali lagi alpha testing itu dilakukan oleh pengembang belum sampai ke usernya kayak gitu. Jadi pengembang nanti disetting seolah-olah nanti ketika dipakai oleh user itu kondisinya seperti apa. Tujuannya untuk mencari supaya cepat ditemukan kalau masih ada error. Nah, perangkat lunak yang diuji sebenarnya sudah diuji pada tahap unit testing maupun sistem testing tersebut. Pada bagian akhir perangkat lunak tersebut diuji pada lingkungan yang sebenarnya tetapi masih di lingkungan developer. Jadi belum sampai ke user, masih di tahap pengembangan gitu. Nah, lingkungannya itu dibuat sedemikian rupa agar menyerupai lingkungannya sebenarnya. Hal ini dilakukan agar seluruh mobil yang ada dalam perangkat tersebut berjalan sesuai aktivitas dan lingkungan sebenarnya. Nah, kemudian untuk alpha testing sendiri, nanti pada fase kedua pengujian alpha, perangkat lunak diberikan kepada tim QA perangkat lunak untuk pengujian tambahan. Nah, pengujian alpha sering dilakukan untuk commercial software of the sub atau COTS sebagai bentuk pengujian penerimaan internal sebelum pengujian beta dilakukan. Jadi pengujian alpha itu dilakukan sebelum pengujian beta. Nah, sekarang apa sih itu beta testing? Ya, pengujian beta juga dikenal sebagai pengujian pengguna berlangsung di lokasi pengguna akhir oleh pengguna akhir dan untuk memvalidasi kegunaan, fungsi, kompatibilitas, dan uji reliabilitas dari software yang dibuat. Jadi kalau alpha itu dilakukan oleh pengguna sebelum disampaikan ke pengguna akhir, kalau tes beta atau beta testing itu dilakukan uji setelah sistem sudah berada di pengguna akhir atau user. Nah, aktivitas pengujian beta menambah nilai siklus hidup pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pelanggan sebenarnya
mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan ke dalam desain, fungsi, dan juga penggunaan dari produk. Masukan ini tidak hanya penting untuk keberhasilan produk, tetapi juga investasi ke produk masa depan ketika data yang dikumpulkan dikelola secara efektif, jadi untuk jangka panjang. Nah, hal ini juga dikenal sebagai uji lapangan dan terjadi di lokasi pelanggan. Tes data merupakan tahap kedua dari pengujian tahap lunak, di mana pengguna mencoba produk. Jadi usernya itu sudah menggunakan produk secara resmi. Tes alfa berarti tahap pertama pengujian dalam proses pengembangan perangkat lunak. Sementara tahap pertama meliputi unit testing, pengujian komponen, dan pengujian sistem. Pengujian beta dapat dianggap pengujian pra-release, artinya sebelum produk tersebut dilempar ke pasaran, maka harus dipastikan dari sisi pelanggan bahwa perangkat lunak tersebut terbebas dari cacat atau kegagalan. Nah, tujuan dari melakukan pengujian beta di sini adalah untuk menempatkan aplikasi kita di tangan pengguna yang sebenarnya, yang berada di luar tim teknik Anda, juga menunjukkan setiap kekurangan atau masalah dari perspektif pengguna akhir ya. Jadi di sini untuk memantau ketika sudah digunakan oleh user apakah masih ada error atau tidak. Nah, penggunaan uji beta dalam SDLC di sini seperti biasa ada unit testing, integration testing, system testing, operational acceptance testing, contract execution acceptance, kemudian ada alpha testing, dan berikutnya ada beta testing. Beta testing dilakukan setelah melakukan alpha testing. Nah, beta testing dependensi ada sejumlah faktor yang tergantung pada keberhasilan pengujian beta. Yang pertama itu ada uji biaya, kemudian jumlah peserta uji, dan ada proses pengiriman. Kemudian ada durasi uji, ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan testing itu berapa. Kemudian ada cakupan demografi, nah itu adalah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan uji beta. Nah, pengembangan merilis baik beta tertutup ataupun beta terbuka. Beta tertutup itu berarti dilepaskan untuk kelompok pemilih individu untuk uji pengguna dan sesuai undangan saja. Tetapi kalau beta terbuka berasal dari kelompok yang lebih besar dari masyarakat umum dan siapapun yang tertarik, jadi bebas. Kalau tertutup itu ditunjuk individu siapa yang untuk melakukan sebagai testing ini. Kalau beta terbuka itu berarti acak dalam kelompok besar atau masyarakat umum siapapun yang tertarik boleh ikut ditunjuk ke testing. Nah, penguji melaporkan bukti atau kesalahan yang mereka temukan dan kadang-kadang menyarankan fitur tambahan yang mereka pikir harus tersedia dalam versi final. Jadi ketika dicoba misalkan ini harusnya ada menu apa supaya mempermudah gitu. Ini bisa dilaporkan di sini. Nah, keuntungan dari pengujian beta yang pertama itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan aplikasi Anda ke tangan pengguna sebelum melepaskannya ke masyarakat. Kemudian yang kedua, pengguna dapat menginstal, menguji aplikasi Anda dan mengirim umpan balik kepada Anda selama periode pengujian beta. Penguji beta dapat menemukan masalah dengan aplikasi Anda bahwa Anda mungkin tidak menyadari, seperti alur aplikasi membingungkan dan bahkan crash. Menggunakan umpan balik yang Anda dapatkan dari pengguna ini, Anda dapat memperbaiki masalah sebelum dirilis ke masyarakat umum. Semakin Anda memperbaiki masalah, memecahkan masalah pengguna data, semakin tinggi kualitas aplikasi Anda ketika Anda melepaskannya untuk masyarakat umum. Kemudian yang terakhir, memiliki aplikasi berkualitas tinggi ketika Anda melepaskan untuk masyarakat umum akan meningkatkan kepuasan pengguna. Ini adalah keuntungan dari pengujian beta. Kemudian kekurangan dari pengujian beta itu adalah ada kemungkinan mengalami bug besar atau kecil, namun biasanya jarang ditemukan bug yang membutuhkan perhatian segera. Software beta akan banyak mengalami perubahan, fitur baru bisa silih berganti, jadi kita harus sering-sering update. Nah, ini ada perbedaan alpha dan beta test itu apa? Kalau yang alpha itu tujuannya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan sebanyak mungkin masalah sebelum akhirnya sampai ke user. Kalau yang beta evaluasi sepenuhnya oleh pengguna. Nah, yang beta dilakukan setelah software jadi oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam pengembangan dan memang ahli di bidangnya.
Jadi kalau alpha itu harus orang yang ahli tapi di luar pengembang. Kalau beta itu pengguna dipilih 3 orang dan dibagi menjadi potensial, average, dan slow. Jadi dari yang memiliki potensial sampai yang tidak memiliki kecakapan atau pengetahuan sama sekali terhadap sistem tersebut. Kemudian terdapat formulir resmi sebagai evaluasi. Kalau beta, mereka diberitahukan prosedur evaluasi, diamati proses penggunaannya, diwawancarai, lalu dinilai dan dilakukan revisi. Nah, ini adalah perbedaan antara uji beta dan juga uji alpha. Nah, terima kasih Pak. Demikian tadi penjelasan tentang testing.